Baik, saya mulai sekarang ya, Bu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD, selaku Presiden ULS Indonesia. Yang terhormat kepada Profesor Insinyur Felicia Edi Sutarjo, ST, MPhil, PhD, IPM, ASEAN Engineering, selaku pemateri pada acara Talk Series ke-11 pada siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta Talk Series ke-11 dengan tema pengolahan air limbah industri dengan metode Penton Socrates. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Talk Series ke-11 yang diselenggarakan oleh ULS Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Christine Dita Nugraini. Saya merupakan anggota ULS Indonesia dan dosen di Universitas Borneo Tarakan yang terletak di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Acara Talk Series ini terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan pemutaran lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan sambutan dari Presiden ULS Indonesia oleh Ibu Sri Fatmawati, kemudian dilanjutkan pemutaran profil ULS Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu pembacaan CV dan pemaparan materi oleh Profesor Felicia. Kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab, dan diakhiri oleh penutup. Pada acara penutup akan ada beberapa pengumuman dari ULS Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu peserta acara Talk Series dimohon mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada operator, dipersilahkan. Baik, semoga dengan pemutaran lagu Indonesia Raya, kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kepada Indonesia, sehingga kita dapat terus semangat mengabdi kepada Indonesia sebagai peneliti dan akademisi untuk terus berkarya untuk Indonesia. Untuk acara berikutnya adalah sambutan oleh Presiden ULS Indonesia kepada Ibu Sri Fatmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Christine.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara OS Indonesia Talk Series yang ke-11 ya bulan ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur karena kita semua diberikan nikmat sehat dan meskipun semakin melandai pandemi, tapi semoga kita semua tetap menjaga prokes dan menjaga kesehatan. Ibu Bapak sekalian, Talk Series ini sudah mendapatkan banyak porsi ya dalam memperkaya atau meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seorang peneliti ataupun seorang pendidik ataupun sebagai masyarakat. Dan kali ini kita telah menghadirkan ya salah satu member OS yang kami banggakan, yaitu kolega ya, Dr. Prof ya, sorry, Prof. Insinyur Felicia Edi Sutarjo STMPhil, PhD IPM ASEAN Eng ya, dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya biasa memanggil beliau Mbak Feli ya, tidak hanya sebagai kolega di OS tapi juga di ALMI dan juga senior saya di GYA juga dan di banyak tempat ya, Mbak Feli. Pengolahan air limbah industri dengan metode Fenton subkritis. Yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan air limbah ya. Mungkin Ibu Bapak sekalian belum sampai pada ranah di mana kita menjadi salah satu negara dengan polusi yang cukup tinggi ya. Nah, beliau akan menghadirkan, saya cukup tahu betul Prof. Felicia ini di bidang teknik kimia sudah cukup expert dan mumpuni ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Feli yang sudah berkenan menjadi narasumber keynote speaker pada hari ini. Juga kepada Mbak Christine Dita dari Universitas Borneo Tarakan yang sudah berkenan menjadi moderator pada hari ini. Ibu Bapak sekalian, saya rasa tidak akan berpanjang-panjang. Kita harap webinar atau talk series OS Indonesia yang diselenggarakan oleh divisi yang dikoordinatori oleh Dr. Leni Ritmaleni akan membawa banyak sekali pencerahan dan juga pengetahuan baru bagi kita. Kami dari OS Indonesia berharap semoga talk series kita akan memperkaya khasanah keilmuan kita, meningkatkan juga mengupdate segala macam sains yang berhubungan dengan keilmuan dari para narasumber. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Sri Fatmawati telah memberikan sambutan. Semoga kita selalu sehat ya, dan semoga materi yang disampaikan ke depannya dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin, amin. Baik, acara selanjutnya adalah pemutaran profil OS Indonesia. Baik, kepada operator, dipersilahkan. Tanah air
terima kasih. Semoga dengan pemutaran profil OS Indonesia semakin memotivasi kita semua, dan khususnya para peserta yang belum bergabung dalam keanggotaan OS Indonesia dapat ikut serta berpartisipasi dan mendaftar menjadi anggota OS Indonesia, sehingga kita semua dapat saling memotivasi dan berbagi ilmu. Acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh Profesor Felicia. Sebelum acara pemaparan materi, saya akan membacakan CV dari Profesor Felicia terlebih dahulu. Baik, Profesor Felicia Edi Sutarjo merupakan dosen di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Telah menempuh pendidikan sarjana teknik kimia di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya pada tahun 1999. Kemudian program magister teknik kimia di University of Queensland, Australia pada tahun 2005. Dan kemudian dilanjutkan dengan program doktoral teknik kimia di National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan pada tahun 2013. Bidang fokus penelitian beliau adalah valorisasi biomasa, absorpsi, pengolahan air limbah, dan teknologi superkritis. Penghargaan yang beliau dapatkan adalah pada tahun 2020 Distinguished Taiwan Alumni Award, pada tahun 2019 Taiwan Tech Outstanding Alumni Award, pada tahun 2018 Aptiv Award in Research and Development in Science and Technology, dan 100 ASEAN Scientist 2018. Pada tahun 2017 the 2017 Elsevier Foundation Award in Engineering Science, Engineering Innovation and Technology East and Southeast Asia and the Pacific. Berikut CV dari Prof. Felicia, kemudian dilanjutkan dengan acara pemaparan materi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Prof. Felicia dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui forum chat, yang kedua dapat langsung bertanya kepada beliau di sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi. Kepada Prof. Felicia, apakah sudah siap? Oke, sudah. Baik, dipersilahkan kepada Profesor Felicia untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Bu Christine. Selamat siang Ibu-ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin ada adik mahasiswa yang cowok, saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatannya di sharing sebagian ilmu ya. Saya belum expert banget, cuma sharing aja. Kita bertukar pendapat. Jadi kayak seperti yang disampaikan oleh Mbak Fatma tadi, kita itu sekota, rumahnya bersandingan, bersebelahan, sama-sama di ALMI, sama-sama di OS, di GYA juga sama-sama, cuman saya pensiun sudahan, tongkatnya berlanjut ke Mbak Fatma. Oke, tapi jarang ketemu darat nih, walaupun sekota dan berdekatan. Anyway, semoga di akhir tahun kita bisa ketemu darat. Saya juga mohon maaf nih di US nggak berapa bisa terlibat terlalu banyak karena ya ada anak yang masih batita ya. Jadi ya tahulah problem ibu-ibu, kita sesama ibu-ibu tahulah. Anyway, saya akan segera share screen untuk presentasi saya hari ini tentang pengolahan limbah melalui metode subcritical Fenton. Sebentar, mana presentasi saya nih? Oke. Mana ya? Oh, enggak terlihat. Bentar, atau saya tutupin dulu deh yang supaya enggak terlalu banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Sudah nampakkah? Show all.
Window. Mana ya? Kok enggak? Nah, muncul. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Iya, Bu, sudah kelihatan. Oke, jadi hari ini saya akan sharing tentang industrial wastewater treatment menggunakan metode subcritical Fenton, metode subcritical Fenton. Jadi sebenarnya di dalam research group kami itu banyak melakukan ke arah pengolahan limbah. Superkritis ada, dan yang lalu memang pada saat saya S3 itu mengambil limbah fenolik dari limbah ekstraksi sagu tuh untuk mengambil fenolik compound-nya menggunakan superkritis. Tapi dengan berjalannya waktu di grup riset di lab kami lebih banyak ke arah absorpsi dan pengolahan limbah cair. Jadi saya share sedikit aja kenapa sih saya kok di bidang pengolahan limbah ya, di bidang lingkungan seperti ini, padahal kalau dinilai dari segi research itu kurang seksi. Artinya kurang seksi itu kurang bisa mendatangkan grant. Kalau prioritas nasional ini tidak masuk topiknya. Jadi memang to be honest, research group kami agak diverse. Tujuannya ya salah satunya adalah kami juga harus keep update tentang tren-tren terkini agar lab kami pun bisa sustain ya fundingnya untuk penelitian. Dan kalau yang subcritical Fenton ini asal mulanya itu dari problem nyata, yaitu salah satu industri elektronik di Jawa Tengah yang cukup besar produknya, yaitu Polytron. Waktu itu datang kepada kami mengalami suatu masalah, di mana kalau Bapak Ibu kalau kita beli alat elektronik itu kan kalau kelihatan casingnya itu mengkilap, catnya bagus, rapi, itu kan senang ya. Nah, padahal kalau kita masuk ke dalam dapur mereka, ternyata untuk membuat cat seperti itu limbahnya besar. Dan ada juga cat-cat tertentu yang menggunakan sinar UV untuk curingnya, untuk pematangannya. Nah, itu ternyata limbahnya itu sangat berbahaya dan susah untuk didegradasi. Nah, akhirnya mereka waktu itu sempat melakukan beberapa macam metode, tetapi ada kendala, Bapak Ibu. Kendalanya adalah waktu dan juga volume debit dari air limbah yang dihasilkan itu cukup besar. Mereka melakukan biological treatment. Sebenarnya proses biologi itu sangat menjawab. Ya, kalau saya ditanya secara jujur, pengolahan limbah terbaik itu apa? Proses biological treatment, proses biologi itu yang terbaik. Kenapa? Karena betul-betul mikroorganisme itu mendegrade, tetapi kelemahannya adalah waktu yang dibutuhkan itu lama dan juga bukan untuk konsentrasi yang besar atau yang tinggi. Kalau sudah sangat toksik atau sangat peka terhadap sinar UV dan sebagainya, nah itu mikroorganisme nggak sanggup. Jadi kelemahannya banyak. Nah, kita butuh metode yang lain. Nah, itu sempat dicoba berbagai macam metode. Jadi intinya akhirnya kami di lab kami mengusulkan metode ini kepada mereka dan kita coba dibuktikan dari berbagai macam trial berhasil. Nah, itu terus kita kembangkan terus sampai saat ini, walaupun support fundingnya memang tersengal-sengal ya, karena ya seperti saya katakan tadi, pengolahan limbah itu tentang lingkungan itu kurang mendapat perhatian. Jadi memang funding yang kita dapatkan khusus ke arah ini sempat sih, tapi bukan penekanan ke pengolahan limbahnya, tapi ke arah ke katalisnya gitulah. Nah, itu sekilas. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas tentang pengolahan limbah dengan metode Fenton subcritical, perkenankan saya mengenalkan ini center kerjasama kami. Sebenarnya bukan cuma WM, bukan cuma UKWMS, tapi juga dengan ITS. Jadi ITS, UKWMS, dan Taiwan Tech di
pertengahan tahun lalu, enggak ding, sorry. Oh iya, sorry. Sampai lupa 21 Mei 22, saking lamanya PPKM Bapak Ibu. Jadi sekitar bulan awal November, kita akhirnya membuka opening ceremony, tapi sebenarnya center ini secara resmi berdiri bulan September. Nah, center ini bertujuan untuk Science, Technology, and Innovation Center for Circular Economy and Green Innovative Research. Nah, di center ini inginnya ada matching expertise antara dosen atau peneliti ataupun praktisi di Indonesia dengan di Taiwan untuk pemanfaatan limbah ataupun pengolahan limbah. Nah, karena center ini baru berdiri tahun ini, bidang yang kita ambil atau penekanan di tahun ini itu masih ke bottom S, fly ash bottom S untuk majorly untuk itu bahan konstruksi. Nah, ini ITS berperan besar karena di ITS juga ada teknik sipil. Kalau di Widya Mandala nggak ada teknik sipil, jadi kami bersama-sama bekerja sama untuk hal tersebut. Saya setelkan aja video profilnya. Saya akan bahas lebih lanjut setelah ini sekilas aja. Bu Feli, videonya belum muncul ya? Oh, harus berhenti ya? Iya, harus mute share. Oke, sorry. Permisi Bu, mungkin suara dari videonya tidak terdengar. Oh, enggak tahu dengar. Ya, mungkin bisa diklik dulu sebelum share itu ada shown on ini. Share sound. Ya. Oh, share sound. Jadi Share klik. sound. Ya. Iya, belum bunyi. Oh, oke. NTUST with the expert from industry Udah ya, Bu, ya? that work together to have the Ya, research sudah Bu. regarding to the Okay. eco-green solution and for the circular economy and sustainability. Waste utilization is one of the implementation of eco-green solution, and we are know that Indonesia could be develop this model to recover of the waste and use as a many different purpose, and also we can develop a good impact to the environment and also to the society. We are proud that IPS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia, has been a part of this prestigious international collaboration. The topic of circular economy and green innovative resource matches with the IPS vision and the world focus. So I believe that the research center opens opportunities for researchers to expand the outcome, the connection, and also the international collaborations. In addition, it boosts the IPS contributions to the nation. Beside a medium to do international research collaboration,
this research center want to provide a database expert from Indonesia and Taiwan so they can find a sparring partner to work together for international research collaboration. By this research center, we do hope that the spirit of doing research and innovation for Indonesian academia can grow and we can have a broader link for collaboration in international scale. And when a new researcher come up, they can use this platform to build collaboration for their research and also support their career. It is a great pleasure that scientists and engineers from Indonesia has a place to work together to build a collaboration with other countries, especially Taiwan. This is a proof that Indonesian researchers can work together and compete with others in the world-class research. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, or we call LIPI, support the research center, and together we can solve industrial problems, especially for waste treatment and reuse. Through Taiwan Indonesia Research Center, we can build triple helix research by connecting government, university, and industry. As a rector of Widya Mandala Surabaya Catholic University, it is my great honor to be part of Taiwan Indonesia Research Center to promote international collaboration in order to develop the innovative ideas from Indonesian academia for Indonesia circular economy. Indonesia needs intensive construction as a modern and developed country. And we know that the source of waste, especially from industrial waste, is abundant in Indonesia. We can use this waste for utilization, and also this is a small step that we can use as an eco-green solution. For example, we have produced a lot of food slugs that can be used as a cement additive and also for construction. We also produce a lot of spent bleaching earth that can be used for cement making and also for the adsorbent. We already structured SDIC roadmap based on our goal, which is circular economy and green innovative resource. In the first year, we established a platform for the collaboration of industry, academia, government administrator. And it followed by a data bank of experts to support potential collaboration and capacity building in the second year. And in the third year, we focused on expanding this collaboration as well as capacity building through seminar, workshop, and exhibition. STIC SIGER also cooperate with Minister of Science and Technology Taiwan and Taipei Economic and Trade Office as Taiwan representative in Indonesia who fully support this center. The Science and Technology Innovation Center raised two main issues, namely circular economy and green innovative resource. The goal of this center to strengthen the cooperation on science and technology in line with new southbound policy of Taiwan government. Oke, terima kasih. Itu saya lanjutkan presentasi saya. Oke, itu tentang STIC SIGER. Jadi nanti rekan-rekan sekalian kalau mau bergabung di database kami untuk join di activity lebih lanjut kemudian hari, very welcome. Nanti bisa dikirimkan email CV-nya ke saya untuk saya gabungkan dengan rekan-rekan dari ITS juga. Oke, masuk kepada inti presentasi tentang pengolahan limbah dengan metode subcritical Fenton. Ya, seperti kita ketahui yang tadi saya ceritakan dari latar belakang kenapa kok metode ini tercipta. Jadi pada saat itu kami mencoba beberapa macam metode. Yang pertama yaitu dikoagulasi. Kita pakai berbagai macam koagulan. Hasilnya bisa sih bikin koagulan, tetapi parameter besar yang kita amati yaitu COD-nya itu turun paling sekitar 20%, 30% dari awal. Jadi nggak menurunkan sampai kepada batas di mana diizinkannya air limbah tersebut dialirkan. Nah, itu masih jauh. Jadi kalau diukur COD-nya itu sekitar 7.000,
turun tuh paling sekitar 4.800, 4.900 sekitar itu. Jadi masih jauh. Sedangkan yang boleh dirilis ke sungai itu pada saat kalau kita lihat di standarnya sekitar 150 aja COD-nya. Jadi jauh, masih sangat jauh. Kalau bioremediation dengan mikroba, tadi saya sudah menjelaskan bisa, tapi waktunya sangat lama dan konsentrasinya nggak bisa dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau misalnya konsentrasi yang tinggi 7.000 tersebut harus diencerkan. Dan kemudian untuk pengolahan itu butuh waktunya sekitar 30 hari supaya sampai pada batas yang bisa dirilis ke sungai. Nah, hal-hal tersebut menjadi hambatan karena kalau debitnya setiap hari air limbah itu diproduksi, nah sedangkan pengolahnya 30 hari, Bapak Ibu bisa bayangkan seberapa besar lahan yang harus dipunyai untuk mengolah dengan metode mikrobiologi. Nah, cost-nya at the end akan besar. Kemudian kalau dengan membran pasti nggak bisa, karena kan COD-nya tinggi, solid tak terlarutnya besar, jadi kalau membran pasti langsung nggak bisa, pasti vlog ada fallingnya ya. Ozone reduction sudah pernah dicoba, jadi di perusahaannya itu ada unit ozone reduction, itu bisa menurunkan, tapi masih dalam kisaran 2000-an lah, 1.500 sampai 2000-an, nggak bisa sampai ke 150. Advanced oxidation process, yaitu hampir mirip dengan ozone reduction. Kemudian Fenton and Fenton-like reaction. Kita coba Fenton waktu itu. Tapi yang tanpa subcritical bisa, yaitu kisarannya hampir mirip dengan ozone reduction. Nggak bisa memenuhi target yang diminta sebelum kita rilis. Nah, untuk pengolahan limbah, itu kalau kita mau milih metodenya, kita harus memperhatikan karakteristik air limbahnya. Seberapa besar padatan yang larut atau tak terlarut yang ada. Kemudian konsentrasinya seberapa besar juga. Hal-hal tersebut yang menjadi dasar ya buat kita menentukan metode apa yang paling tepat untuk kita gunakan lebih lanjut. Jadi yang pertama karakteristik dari polutannya, seberapa toksik, apakah reaktif, terus komponennya itu logam, organik atau anorganik. Nah, kemudian quantity. Kalau kuantitinya itu kecil tapi sangat toksik, nah mungkin metode subcritical Fenton ini yang paling tepat. Tapi kalau kuantitinya sangat besar dan konsentrasinya itu rendah, pakai metode ini tidak tepat. Kenapa? Karena cost-nya besar. Cost dalam hal investasi alatnya itu besar. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Aku nggak mau respon ya. Bapak Ibu bisa kelihatan ini ya, laboratory skill Fenton subcritical. Nah, di sini kita percobaannya untuk subcritical Fenton itu cukup simpel. Kita punya ini reaktor subcritical ya. Waktu itu skalanya ini cuma 100 mili Bapak Ibu, 100 ml. Jadi ada hot plate-nya, ada stirrer, magnetic stirrer di sini. Nah, di hot plate ini gunanya untuk pemanasan. Karena subcritical suhunya nggak sampai terlalu tinggi, paling sekitar antara 100 sampai 200 lah, masih mampu ini hot plate-nya. Kemudian ada heating juga di sekitarnya ya yang membantu. Sorry, hot plate-nya ini kita kebanyakan untuk RPM-nya aja. Yang pemanasnya lebih utama di sini, yang heater ini ya. Bukan yang hot plate, karena kalau hot plate kan satu arah dari sini aja. Kalau heaternya ini mengelilingi reaktor. Nah, untuk memberikan pressure, karena kita skalanya untuk laboratori ini kecil, nah itu kita batch. Nah, ini ditutup, kemudian dialirkan gas. Gasnya waktu itu kita coba 2 macam, sempat dengan nitrogen,
sempat juga dari udara bebas. Keduanya oke, hasilnya cukup bagus, ya nggak ada bedanya yang signifikan. Tapi kalau kita mengalirkan nitrogen murni, berarti kita harus beli gas, pakai tabung nitrogen. Tapi kalau dari udara bebas, kita bisa pakai kompresor. Dan itu kalau di industri lebih murah udara dibandingkan dengan nitrogen. Nah, ini sempat kita alat itu sempat kita scale up dari 100 ke 1 liter, 100 mili ke 1 liter. Dan kita sempat memberikan usulan berbagai macam variabel yang mendasari untuk proses scale up tersebut. Kemudian kita juga sempat merancangkan di perusahaan tersebut, di pabrik elektronik tersebut. Ini adalah tangki-tangki penyimpan air limbah yang dihasilkan. Kemudian diproses lebih lanjut, koagulasi dulu untuk menghilangkan padatan tak terlarut yang besar-besar. Nah, yang toksik tersebut baru dilakukan proses Fenton subcritical di sini. Nah, setelah Fenton subcritical, waktunya cukup cepat untuk prosesnya ini. Paling kalau untuk proses subcriticalnya ini sekitar sejam selesai. Ya, kemudian dikeluarkan, disaring dengan cell filter bisa, kemudian ditambahkan melewatkan karbon aktif untuk menyaring bau dan sebagainya, ditampung sudah jadi air bersih yang bisa digunakan kembali. Nah, ini adalah flow diagram yang diterapkan di perusahaan elektronik tersebut. Kita sudah sampai pada tahap unwasing, Bapak Ibu, pada saat tersebut. Tetapi memang ada kendala pada waktu itu, kemudian ekonomi dunia itu gonjang-ganjing. Karena itu perusahaan ini mempending pemesanan reaktornya ini. Reaktornya memang mahal karena dia subcritical itu butuh tekanan cukup tinggi, sekitar 20 bar. Nah, perusahaan bengkel di Indonesia ya itu nggak banyak yang berani membuat. Nah, akhirnya pada saat itu ada satu perusahaan dari Malaysia dan harganya cukup mahal. Nah, visibility-nya untuk Fenton subcritical ini dia sangat singkat dibandingkan dengan kalau tadi yang saya bahas metode biologi dengan mikroorganisme itu kan butuh 30 hari. Kalau di Fenton subcritical ini pemanasan dan juga reaksinya berlangsung paling sekitar 60 menit itu sudah selesai. Jadi sangat-sangat signifikan dalam hal menghemat waktu. Dan juga semakin toksik atau semakin pekat konsentrasinya diolah, semakin besar penghematan cost yang bisa di save melalui proses ini. Kemudian wide range of organic compound yang bisa dilakukan. Kenapa? Sebenarnya yang di dalam limbah tersebut bukan hanya satu organik senyawa organik yang ada, tetapi ada beberapa hal yang di sana dan itu semuanya terdegrade. Nah, kami memang tidak mensortir satu persatu senyawa organik apa dan hasilnya berapa, tetapi kami mohon maaf yang tidak di-mute. Jadi kami waktu itu mengukurnya secara global melalui COD-nya. Jadi COD-nya bisa turun sampai di bawah 100. Nah, itu air hasil pengolahan limbahnya ini layak untuk bisa dikeluarkan atau dialirkan ke sungai, aman, sangat aman. Nah, wide range concentration ini memang untuk konsentrasi rendah bisa, tetapi kalau untuk konsentrasi rendah, seperti saya katakan, nggak banding dengan cost dari investasi alat. Kalau untuk konsentrasi tinggi dan toksik, itu sangat-sangat menguntungkan. Nah, tadi saya sudah sempat menyebut bahwa di perusahaan elektronik tersebut menggunakan dua macam cat. Satunya itu yang nggak reaktif, satunya yang reaktif. Nah, yang reaktif ini biasanya perusahaan tersebut tidak bisa mengolah, walaupun dengan ozon, dengan
Fenton atau apalagi dengan mikroorganisme, nggak bisa. Karena begitu dimasukkan, walaupun mikroorganisme sudah diberikan mineral dan sebagainya, pasti mati. Karena limbah yang dihasilkan itu kalau kena tangannya manusia, jadi para teknisinya di sana kalau harus membersihkan tangki dan sebagainya, itu harus menghindari sinar matahari. Karena kalau kena, maka kulitnya melepuh karena dia UV reaktif. Nah, dengan metode ini itu bisa terdegrade dan hasilnya pun tidak reaktif lagi. Jadi sebenarnya saya menyebut metode ini sangat powerful dan suatu terobosan di mana dana yang mereka berikan kepada kami itu menjawab lebih daripada permintaan yang saat itu diberikan kepada kami. Asalnya kami cuma harus mengolah limbah yang bukan reaktif. Jadi yang limbah cat reaktif itu biasanya dikirim ke pengolahan limbah dalam bentuk drum. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kami lebih lanjut menggunakan metode yang sama, dikembangkan dengan cara membuat katalisnya itu bukan dalam bentuk reagen cair. Jadi kan reagen Fenton itu FeCl3 dan hidrogen peroksida kan biasanya langsung dimasukkan. Nah, terlarut sempurna gitu ya. Nah, kami di lab, di research group kami membuat MOF MIL53 yang basisnya Fe ini dimasukkan ke dalam MOF tersebut. Nah, tujuannya MOF tersebut sebagai katalis sehingga bisa dipakai berulang kali. Nah, ini adalah pembuatan MOF-nya. Saya nggak fokus di sini, hanya saya share di mana pembuatan MOF-nya itu dari terephthalic acid dan ferric chloride dicampurkan, kemudian diaduk, ini dimasukkan semacam autoclave yang batch, kemudian dimasukkan dalam oven, dan selanjutnya terus dipisahkan. Dari pemisahan tersebut dilakukan ini ada Fe, pembentukan Fe mil, dan ini kita sudah mencoba membuat mekanismenya dan kita publish di jurnal. Nah, ternyata dengan MOF Fe ini karakterisasinya Bapak Ibu, ini hasil dari SIM, kemudian SRD dari katalis yang kami buat. Nah, MIL53Fe ini reaksi yang terjadi ya. Saya nggak bahas detail ini supaya yang nggak background-nya chemistry nggak jadi bingung. The moral of the story seperti ini. Jadi intinya kami membuat terobosan katalisnya itu dalam bentuk padat, yaitu MOF, di mana Fe-nya kami insert dalam MOF. Kemudian katalis tersebut kita coba masukkan ke dalam metode Fenton subcritical tersebut. Nah, dari katalis padat tersebut dapat digunakan untuk berulang kali sehingga lebih menghemat dalam penggunaan katalis ya, nggak langsung FeCl3 dipakai terus kemudian dibuang, tapi bisa digunakan berulang kali. Nah, kemudian limbah tersebut nggak cuma dari limbah hasil dari satu jenis perusahaan elektronik tersebut, tetapi kami menggunakan limbah-limbah farmasi. Kalau yang di jurnal ini kami menggunakan limbah-limbah yang identik dari perusahaan semikonduktor. Jadi masih identik sih dengan perusahaan elektronik yang sebelumnya. Nah, kalau yang kami akan kembangkan di kemudian hari yaitu supaya terlihat diversity-nya. Jadi dari metode ini seberapa luas yang bisa dicakup dalam hal degradasinya. Nah, selama itu organik, so far ya hipotesa kami, selama itu senyawa organik dan mengandung aromatik benzen, itu metode ini cukup ampuh untuk mendegrade, dan khususnya kalau yang sudah toksik dan high concentration itu sangat berguna untuk menurunkan konsentrasinya dan mendegrade menjadi tidak berbahaya untuk dirilis ke lingkungan. Jadi hasilnya so far resultnya higher removal organic compound compare to Fenton reaction only,
Jadi dibandingkan dengan Fenton saja ataupun ozone reduction, itu kita removal-nya jauh lebih besar. Apalagi semakin tinggi konsentrasinya, semakin terlihat signifikansi dari proses ini. Kemudian simple separation of catalyst and reuse. Tadi kalau dengan MOF ya, tapi kalau menggunakan reagen Fenton biasa yang dimasukkan biasanya Fe-nya dan itu hilang sudah di dalam larut di dalam liquidnya, jadi nggak bisa di reuse. Tapi kalau dalam MOF kita bisa reuse kembali. Nah, next research yang sedang kami lakukan adalah trial for wider spectrum of pharmaceutical waste. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan. Dan nanti kami akan ingin mencoba kalau waste yang mengandung heavy metal itu apakah bisa digunakan sebagai katalisnya. Jadi impiannya sih waste to degrade waste. Nah, sehingga nggak perlu menggunakan senyawa yang murni, tetapi dari senyawa limbah. Tapi perjalanan masih butuh waktu juga sih untuk hal ini. Jadi itu presentasi dari saya. Sekian. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang bisa kita diskusikan bersama, saya welcome. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Felicia atas pemaparan materinya. Jadi di sini Prof. Felicia telah memaparkan ya, pertama tentang STIC, yaitu organisasi yang berkaitan dengan Science Technology Innovation Center, di mana ada perpaduan antara peneliti dari Indonesia dan Taiwan untuk ke arah lingkungannya, ke arah yang saat ini bottom S, fly S untuk bahan konstruksi. Kemudian juga telah dipaparkan juga mengenai pengolahan limbah dengan metode sukritis. Kemudian ada juga mengenai pemanfaatan katalis MIL53 dengan Fe yang tersubstitusi dalam MOF. Baik, menarik sekali pemaparan materi yang disampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kemudian saya akan mempersilahkan. Baik, ada Bu Witri Wahyu Lestari ya. Oke, yang raise hand, silahkan Bu Witri mungkin bisa ditampilkan. Ya. Baik, Bu. Halo, Mbak Fitri. Halo, Mbak. Gimana Ketemunya kabarnya? dari baik. Ketemunya online. Iya, menarik, Mbak, menarik. Iya. Saya izin bertanya ini. Grupnya Prof. Heli sama Prof. siapa ini? Suryadi. Suryadi ini memang sangat aktif ya beliau. Sekarang sudah merambah ke MOF dan sebagainya. Iya. Untuk Fenton reaction-nya, tadi kalau saya amati ini ya, jenengan pakai MIL53 Fe itu dengan memanfaatkan unsaturated metal center-nya ya. Berarti di situ tadi kayaknya ditambah FeCl3 ya. FeCl3-nya itu sebagai prekursor MOF-nya atau ditambahkan ekstra tadi ya? Untuk aktivasinya supaya pakai katalis kelihatannya ditambahkan ekstra, Mbak Fitri. Mbak Fitri, mohon maaf, saya minta 1 menit aja, saya ada important call yang harus saya jawab. Oh, silakan.
Sorry Mbak Fitri. Soalnya jam 2, nggak boleh lebih dari jam 2 saya jawab itu. Ya, Ya, ayo. silakan. Sorry, ya. Ditambahkan Mbak Fitri untuk aktivasinya untuk kepentingan katalis ditambahkan lagi. Ditambahkan FECL 3 ekstra ya tadi ya berarti ya? Ya, ya. Mungkin nanti saya coba baca jurnalnya. Kemudian tapi yang berperan penting sebagai katalisnya itu sebenarnya FECL 3-nya itu atau dari FE dari MOF-nya itu, Mbak? FE-nya. Jadi sebenarnya kalau cuman MOF-nya aja ditambahkan tanpa jadi kalau halo Mbak Fitri, saya yang freeze atau Mbak Fitri yang freeze? Oke. Nah, kalau dari MOF-nya aja tanpa diaktifasi kembali kurang. Kalau Venton itu kan butuh FE ya Mbak ya. Jadi kalau kehadirannya FE-nya kurang ya dia mempengaruhi dari efisiensi degradasi senyawa organiknya. Jadi makanya tersebut harus ditambahkan. Berarti MOF-nya hanya saya amati sebagai support aja ya kalau seperti Ya, itu ya. support. Supaya dia jadi katalis padat gitulah. Iya, ada kayak semacam leaching apa enggak itu waktu proses Venton reaction-nya? Dan bisa berapa kali pakai itu, Mbak? Leaching pasti ada ya. Leaching pasti ada. Berapa kali pakainya? Nah, itu saya harus dicek kembali nih. Setiap kali sometime waktu. Nanti tak bagi papernya ya, Mbak ya. Iya. Tapi yang penekanannya saat ini sih kita cenderungnya lebih ke arah diversity. Penerapannya sih yang sedang dikerjai oleh Tasya, mahasiswa S2 kami yang juga ikut di sini, itu kita cenderung ke arah diversity untuk penerapan metodenya. Jadi kayak kepingin saya untuk nggak tahu mungkin kalau ada yang di sini dari teknik industri ya, reverse supply and chain itu kan kalau kita supply ke orang-orang ya. Kalau reverse-nya, jadi kalau ada limbah-limbah farmasi antibiotik yang nggak sudah kadaluarsa dan sebagainya, daripada mencemari lingkungan ya kalau dibuang masyarakat nggak ngerti kemudian dibuang langsung itu kan pasti membuat mutasi genetik dari mikroorganisme. Nah, kalau suatu ketika nanti di Indonesia bisa diadakan pengolahan untuk menampung itu semua, maka metode ini tuh sangat powerful untuk mendegrade berbagai macam antibiotik jadikan satu. Nah, kemudian yang MOF itu sih sebenarnya memang kita tujuannya supaya katalisnya bisa dipakai berulang kali. Tapi untuk optimasi memang yang MOF belum sampai ke optimasi Mbak Fitri. Jadi welcome nih Mbak Fitri ngasih masukan untuk di arah MOF-nya. Oh iya Mbak. Berarti tadi berapa jam waktunya ya sampai dia terdegrade sempurna? Kalau di subcriticalnya cepat Mbak. Kalau subcriticalnya reaksinya itu 15 sampai 20 menit itu sudah selesai. Kalau yang untuk kita di batch itu lamanya menurunkan suhu karena kita kan memang skala lab ini tidak punya alat untuk menurunkan suhu sirkulasinya secara cepat itu kan nggak ada. Tapi kalau mau di scale up itu ada, maka prosesnya akan cepat. Nah, penurunan suhu reaktornya itu yang dari 200 derajat Celcius ke suhu ruang supaya bisa dibuka, at least 50 derajat Celcius, kalau secara manual itu kan bisa dibayangkan 4 jam lah kira-kira. Iya, betul. Jadi menurunkan suhunya secara manual itu yang lama. Tapi kalau proses degradasinya 15-20 menit selesai. Bedanya tadi pakai pressure apa sama enggak gitu ya itu ya? Ini subcritical pakai pressure, jadi kita injek gasnya itu sekitar sampai 10 bar. Nanti begitu suhunya naik, dia akan naik sendiri. Pressure-nya sampai sekitar 20 bar. Sampai keadaan subcritical itu sudah cukup untuk mendegradasi macam-macam. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Matur nuwun Mbak Fitri. Kapan-kapan diskusi MOF-nya saya juga Mbak Fitri bidangnya di MOF, jadi lebih
Saya butuh partner untuk aplikasi iya. yang lebih jauh sih Mbak Feli. Begitu. Oh ya, welcome Mbak Witri. Kapan nih yuk Surabaya? Mampir ke Mbak Fatma juga nih. Iya, pingin nih. Semoga nanti pas Bu Nurul pengukuhan nih ya. Kapan ya Bu Nurul pengukuhan? Mbak Fatma atau Mbak Fatma pengukuhan kapan Mbak? Nggih. Thank you Mbak Witri. Sami-sami. Baik, terima kasih Bu Witri atas pertanyaannya. Oke, baik Bu, mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, mungkin pertanyaan dari saya ya Bu ya. Ya, silakan. Saya Bu sebagai Christine. alumni kimia yang saat ini menjadi dosen di teknologi hasil perikanan. Ya. Nah, di sini juga ada permasalahan air Bu di Kalimantan Utara, di mana tanahnya itu tanah asam sulfat gitu. Iya. Nah, itu tuh banyak komponen Fi dan mangan itu, terus kemudian juga ada amonia, kemudian airnya juga kurang jernih ya. Tentunya itu kalau di sini juga cukup sentuhan ilmu-ilmu pengolahan air juga cukup terbatas ya. Mungkin ada membran komersial yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi masyarakat yang memang bergerak di pengolahan air gitu. Nah, tapi saya sebenarnya ingin membuat terobosan ya untuk membuat koagulan atau apa yang mungkin ramah lingkungan. Kemudian masyarakat bisa buat. Mungkin Ibu Felicia mungkin ada sedikit saran atau mungkin berbagi ilmu sedikit. Terima kasih, Bu. Ya, thank you Bu Christine. Ini saya ujian skripsi ini. Enggak, Bu. Ya. Saya dengar kalau yang ditarakan itu memang kualitas air yang digunakan ada masalah lah, karena saya ada teman mereka sempat tinggal di Tarakan cukup lama, kemudian akhirnya pindah ke Pulau Jawa. Nah, itu mempunyai masalah gigi, jadi giginya itu akhirnya jadi keropos, jadi nggak sehat lah istilahnya. Nah, karena kualitas air. Nah, memang kalau kualitas air yang dikonsumsi ini jadi sesuatu sesuatu hal yang krusial ya, Bu Christine ya. Nah, Ya, Bu. tapi tantangannya adalah kalau kita mau membuat suatu terobosan itu nggak boleh mahal kan? Yang kita terapkan itu kan nggak boleh mahal. Nah, untuk pengolahan air yang mengandung mangan, Fi dan sebagainya itu kan pasti konsentrasinya kecil. Nah, kalau konsentrasi yang kecil ini tahapannya itu kalau saya boleh kasih saran ya, pakai absorpsi. Absorpsi itu yang lebih murah dibandingkan kalau yang proses yang saya jelaskan tadi ini khusus untuk yang kalau istilahnya kalau penjahat ini yang kelas kakap-kakap lah ya. Kalau yang konsentrasi kecil-kecil itu kelas teri itu jangan dikasih yang ini, kemahalan banget. Nah, jadi kalau yang itu bisa pakai absorpsi. Nah, absorpsi tahap awal itu bisa pakai yang kayak zeolit. Nah, itu bisa untuk nyerap penukar ion lah. Istilahnya kayak penukar ion. Nah, itu Fe mangannya apa itu bisa yang pertama pasti sand filter dulu ya. Kalau yang ada pada tak terlarut itu biar kesaring semua. Kalau sudah kelihatan jernih tapi masih mengandung mangan, Fe dan sebagainya, ya kita lakukan prinsipnya kayak penukar ion. Kalau pakai karbon aktif akan jauh lebih bagus, tapi karbon aktif cenderung lebih mahal. Tapi kalau masih terjangkau itu akan lebih bagus. Membran bisa, tetapi memang membran kalau nanti kualitasnya air luarannya itu yang tujuannya untuk air yang dikonsumsi. Misalnya untuk masak atau diolah lebih lanjut dengan UV light untuk minum, air minum itu worth it harganya. Tapi kalau misalnya untuk sikat gigi, keperluan pencucian air cuci masak dan sebagainya, rasanya saya rasa tahap absorpsi dengan penukar ion itu sudah cukup, Bu Christine. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya mungkin saya ini karena teknologi hasil perikanan ya ingin memanfaatkan ini seperti bahan-bahan perikanan, limbah perikanan gitu Bu.
Bisa itu Bu. Jadi bikin aja absorbennya, bikin iya. absorbennya. Nah, saya nggak tahu limbah perikanan Bu Christine yang hasilkan itu apa aja. Nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut ya Bu Christine ya. Kalau Siap, Bu. kita di tempat kami juga bikin macam-macam absorben untuk ada yang menyerap logam berat, ada yang menyerap limbah pewarna yang yang toksik dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menyerap airnya tersebut. Bikin absorbennya enggak susah ya. Variasinya besar. Bikin absorben itu variasinya besar. Nah, yang perlu kita pikirkan lebih lanjut adalah bikin sistemnya. Nah, karena kalau mau diabsorpsi secara continuous itu harus menyiapkan sistemnya. Karena kalau di lab kan gampang, kita cuma pakai ini, oh ini sekian nih, removalnya sekian besar nih. Tetapi kalau nanti sudah ke aplikasi nyata, yang perlu kita pikirkan lebih lanjut itu adalah create sistemnya di tempat, supaya absorpsinya itu efisien, kemudian output yang didapatkan per harinya itu memadai, sesuai yang diharapkan. Nah, itu perlu dipelajari one by one step-nya, Bu Christine, nggak cuma absorbennya. Oh, baik Bu, baik Bu. Mungkin ini ya, ambil teknik kimia. Nggak usah Bu, kita ngobrol aja. Nggak usah kuliah lagi, kelamaan. Ya Mbak Fitri ya, kayak MOF itu saya ngobrol aja dengan Mbak Fitri, nggak usah kuliah lagi. Ngobrol kalau sama ahlinya itu 5 menit nggak paham ya Bu ya. Oh. Ngobrol sama Bu Feli 5 menit tuh paham itu nanti. Harus mampir Surabaya ini. Ayo nanti kita makan-makan dulu biar mikirnya lancar. Ya Mbak Leni ya, kapan ke Surabaya Mbak Leni? Iya. Ya, baik, itu Bu. dari saya. Ya, Iya. terima kasih. Semoga menjawab walaupun nggak langsung. Terima kasih Bu, sangat ini sekali, sangat menginspirasi sekali ya untuk saya dosen muda yang baru berjuang menciptakan track record. Jangan lelah Mbak Fitri, walaupun peraturan sering ganti. Ya Mbak Fatma. Mbak Fitri guyu ay. Baik, Bu Alicia, terima kasih atas materi penyampaian dan inovasi-inovasi yang disampaikan kepada kami semua. Kemudian, jika tidak ada pertanyaan, maka saya lanjut ke acara berikutnya ya. Ada yang raise hand. Oh, ada yang raise hand. Oh, iya ya, maaf. Iya, kepada Melani Puji Puspitasari. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Terima kasih juga Bu Feli atas materi yang telah diberikan. Kemudian saya juga tertarik juga untuk lebih mendalami ya Bu. Yang akan saya tanyakan di sini, itu kan tadi FeCl3 atau Fe3+ itu kan ditambahkan dia sebagai katalis. Lalu apakah ketika komposisi Fe3+ itu yang sebagai katalis itu ditambahkan, apakah akan mempengaruhi kinerja proses Fenton yang kemudian disupport dengan MOF itu, apakah akan ada perbedaan yang signifikan? Ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Thank you Mbak Melani. Jadi kalau yang Fenton, reagen Fentonnya biasa yang kita masukkan, saya kalau angkanya agak-agak lupa-lupa ingat Mbak Melani, mohon maaf. Satu CPU yang diingat banyak. Jadi nanti kalau angkanya kita lihat di jurnal atau di anunya aja ya. Tapi saya terangkan garis besarnya. Jadi kalau reagen Fenton biasa itu ada perbandingan molnya, sudah kelihatan, tinggal kita hitung aja kira-kira kalau volume sekian tambahkannya berapa. Nah, tetapi memang penambahannya nggak terlalu besar, nggak terlalu besar banget gitu, nggak. Sehingga kelebihan Fe yang mungkin kelebihan Fe-nya nggak besar kok. Kalaupun ada di dalam hasil limbah treatment itu masih bisa diserap melalui adsorben yang ditambahkan setelah proses.
sebelum kita gunakan airnya kembali. Jadi prosesnya itu limbah toksik, kalau limbah betulan ya kan ada padatan tak terlarutnya, itu dihilangkan dulu. Kemudian airnya itu kita olah dengan Fenton subcritical yang mengandung berbagai macam polutan yang hazardus dan toksik tadi. Nah, waktu keluar dia kan pasti ada sisa reagen walaupun konsentrasinya kecil. Kemudian sisa-sisa hasil senyawa degrade tadi ya. Nah, kalau kita mau yakin bahwa ini tidak berbahaya sama sekali untuk lingkungan atau airnya mau di-reuse, maka kita harus melakukan proses pertama netralisasi, kemudian diabsorpsi. Absorpsi ini bisa pakai biosorben, jadi kayak biomasa, daun dan sebagainya, kalau sudah dibersihkan dari lignin dan sebagainya, bisa dipakai sebagai absorben untuk menyerap senyawa-senyawa tersebut. Nah, kemudian airnya bisa di-reuse. Reuse itu bisa untuk misalnya siram-siram tanaman, atau untuk air kolam, atau untuk sanitasi. Yang maksud saya reuse bukan langsung untuk diminum ya, bukan untuk konsumsi manusia, tetapi yang untuk sehari-hari masih bisa. Nah, tetapi kalau tidak mau di-reuse, mau langsung dibuang ke saluran dan akhirnya ke sungai, itu pun aman karena dari dites itu sudah memasuki kriteria batas aman boleh dibuang. Nah, kalau yang tadi idenya kita menggunakan MOF, itu sebenarnya ya to be honest masih trial ya, yang ke arah MOF itu masih trial dalam hal kita mau membuat katalisnya yang solid supaya waktu dipakai katalisnya dimasukkan, nanti selesai katalisnya tinggal atau dibiarkan dalam reaktor itu, tinggal air limbahnya lagi langsung dimasukkan, sehingga kita nggak perlu lagi terus nambah reagen. Nah, itu kan katalisnya bisa nanti dihitung berapa kali pemakaian dan sebagainya, efektivitasnya. Nah, itu masih PR. Kalau yang menggunakan MOF masih PR buat kita lebih lanjut. Nah, kalau di MOF itu kita tambahkan Fe-nya untuk di dalam supaya masuk di dalam MOF agar dia berfungsi sebagai katalis seperti kalau kita ngasih reagen itu langsung ke dalam proses Fenton subcritical-nya. Nah, penambahannya berapa? Nah, yaitu yang dipublish di jurnal itu kita sempat trial sih untuk konsentrasi dan sebagainya. Jadi gitu, Mbak Melani. Semoga menjawab atau ada yang kurang ya. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mbak Melani ya atas pertanyaannya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, bisa raise hand. Baik, sudah ya. Baik, saya lanjut ke acara berikutnya. Ini sangat menarik ya, Prof. Felicia atas share ilmunya. Untuk kedepannya, semoga teknologi yang diteliti dapat terus dikembangkan dan memberi manfaat bagi lingkungan, baik di Indonesia maupun taraf internasional. Selanjutnya mungkin dari Prof. Felicia dapat memberikan closing statement. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Mbak Fatma sebagai Presiden OUS, Mbak Leni sebagai koordinator bidang. Konsistensinya Mbak Leni ini luar biasa. Mbak Witri, teman yang jarang ketemu tapi dekat di hati. Bu Christine, terima kasih buat moderatornya. Closing remark saya adalah lingkungan itu rumah kita. Jadi kalau rumah kita nggak diopeni, ya kita nggak sehat. Jadi kalau mau kita sehat, ya lingkungan itu harus kita pelihara dengan baik melalui salah satunya yaitu kita mengolah buangan kita supaya aman untuk lingkungan kita. Jadi itu dari saya. Terima kasih buat kesempatannya. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Feli atas closing statement-nya. Oke, saya sebagai moderator sedikit meringkas materi yang disampaikan oleh Prof. Felicia. Yang pertama adalah metode Fenton subcritical merupakan metode yang sesuai untuk limbah dengan konsentrasi
toksisitas yang tinggi dengan waktu pengolahan yang singkat, namun diperlukan investasi yang tinggi untuk perakitan alatnya atau penyediaan alatnya. Kemudian profil ini juga memiliki terobosan dengan mensintesis katalis MIL53, di mana Fe disubstitusi di dalam MOF. Kemudian untuk hal ini digunakan untuk dapat absorpsi atau dapat digunakan untuk berulang-ulang kali dan mudah untuk dipisahkan. Kemudian seperti kata Prof. Feli, di mana lingkungan adalah rumah kita, sehingga kita harus merawatnya, kita harus senantiasa mengolah limbah-limbah yang kita hasilkan. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan token kepada pembicara oleh Presiden OS Indonesia kepada Ibu Sri Fatmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Christine dan Bu Prof. Felicia, luar biasa. Saya juga mengikuti dari tadi ya, sukritik, dan memang kalau di tempat saya karena jamu ya beda ya, penggunaan sukritiknya beda untuk ekstraksi. Dari kami mungkin bisa diberikan, kami ada sedikit token of appreciation kepada Ibu Prof. Felicia, ya. Terima kasih banyak. Kami persembahkan token of appreciation for Professor Dr. Felicia Edi Sutarjo as a speaker of OS Indonesia Talk Series 11. Terima kasih banyak, sangat inspiratif, dan Ibu Bapak sekalian, beliau ini baru saja menjadi salah satu rising stars. Jadi women, salah satu perempuan inspiratif dari Asia. Jadi peneliti perempuan yang inspiratif, yang memang sangat menginspirasi kita semua ya. Beliau ini di Asia ya. Selamat ya Mbak sekali lagi. Di foto dulu. Kita mengambil fotonya. Oke, terima kasih banyak Mbak Feli, sehat-sehat selalu. Sama-sama, sehat ya. selalu Mbak Fatma. Ya. Kemudian tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Mbak Christine Dita Nugraini MSI yang telah menjadi moderator pada OS Indonesia Talk Series yang ke-11. Terima kasih banyak Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini yang muda dari timur ketemu dengan yang di tengah ya. Semoga nanti makin banyak lagi teman-teman yang berkenan untuk menjadi member di OS Indonesia. Saya rasa itu, silakan Mbak Christine lanjutkan kembali. Ya. Baik, terima kasih Bu Sri Fatmawati. Selanjutnya ada beberapa pengumuman dari OS Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan Talk Series ke-12. Mungkin operator bisa menampilkan. Baik, kegiatan Talk Series ke-12 dengan narasumber Prof. Kusrianti SHLLM PhD dari Universitas Airlangga yang akan diselenggarakan pada bulan April 2022. Kepada para peserta dapat hadir kembali dalam Talk Series ke-12 dengan topik yang tidak kalah menarik. Kemudian selanjutnya terdapat pengumuman mengenai pendaftaran menjadi member OS Indonesia, di mana di sini ada beberapa syaratnya. Kemudian tentu membernya itu free ya, tidak berbayar. Kemudian dapat meng-apply dari ada dua kategori. Yang pertama full member, kemudian ada affiliate member. Syaratnya sangat mudah ya, tinggal klik linknya saja. Kemudian nanti berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto, ijazah ya, itu tinggal di-upload aja, kemudian nanti
progresnya cukup singkat juga untuk menjadi member OS Indonesia ini, dan tentunya gratis. Kemudian, baik, semoga dengan kesempatan untuk bergabung di OS Indonesia, kita dapat saling memotivasi dan berbagi ilmu. Kemudian yang terakhir, adanya sesi dokumentasi atau baik, Bu Christine. Mungkin saya bisa minta tolong semuanya untuk menyalakan kamera, nggih. Jadi nanti di sini ada 2 slide di tempat saya. Akan saya beri aba-aba. Oke. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Christine. Monggo, Ibu. baik, terima kasih. Karena kita sudah di penghujung acara, maka saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasi di kegiatan Talk Series ke-11 ini. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan penyajian. Semoga peserta dapat selalu sehat dan terus semangat sehingga dapat mengikuti acara-acara OS Indonesia berikutnya. Baik, saya tutup acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih semua. Salam sehat selalu.